A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar ya tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga kemudian kita bisa mengumpulkan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Keluarga Muslim ya, saya akan mengangkat satu tema, yaitu membiasakan ya 5 gaya hidup sehat bersama dengan keluarga ya. Hal ini penting, kenapa? Karena salah satu yang juga yang bisa menjadi beban ya, atau sesuatu yang kemudian bisa mengurangi ya, keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah datangnya atau berkurangnya nikmat kesehatan. Ketika kita sakit begitu ya sahabat iDream, apalagi kemudian sakitnya parah dan menahun, nah ini akan menjadi beban tersendiri dalam keluarga yang diterima atau tidak gitu kan, dinafikan atau tidak. Ini kemudian bisa menjadi penyebab ya berkurangnya atau bahkan mungkin hilangnya ya keharmonisan di dalam rumah tangga. Istri yang menderita sakit ya, akan kemudian menjadi beban ya, bagi suami dan juga anak-anaknya. Apalagi suami yang sakit akan sangat menjadi beban bagi istri dan anak-anaknya. Anak-anak yang sakit juga akan menjadi beban bagi orang tuanya. Bukan sekedar beban finansial, tapi juga beban emosi. Ketika suami mencintai istrinya, lalu kemudian didapati istrinya sakit, apalagi sakitnya parah, itu secara emosi ya, menjadi beban yang besar. Gitu. Walaupun dia bisa mengobati, ada asuransi, tetap saja ya, itu menjadi beban, ya, menjadi penyirna ya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Apalagi anak ya, ketika anak kita sakit ya, maka kita sebagai orang tua juga akan merasa terbebani ya, secara emosi begitu kan. Apalagi bagi yang kemudian secara finansial pas-pasan begitu, wah itu beban banget begitu kan, 2 kali lipat. Beban emosi plus beban finansial ya. Dan itu kemudian bisa menjadi penyebab itu ya, hilangnya atau berkurangnya kebahagiaan ya, ketentraman di dalam rumah tangga. Makanya kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam kehidupannya memberikan contoh kepada kita, contoh yang real dan nyata, bahwa beliau adalah pribadi yang sehat. Rasulullah itu sakit hanya 2 kali dalam selama hidup beliau ya. Itu pun sakitnya ya, yang kedua itu disebabkan efek dari racun yang dibubuhkan ke dalam daging kambing ya, daging sapi atau daging sapi, daging lah ya, yang kemudian tergigit oleh Rasulullah ya, lalu kemudian beliau muntahkan, dan kemudian efek itu ya, efek racunnya menjalar ke tubuh beliau dan kemudian menjadi asbab ya, wasilah
beliau sakit dan kemudian beliau wafat. Selebihnya ya Rasulullah SAW itu sehat, sehat, fit begitu kan. Nah, sehingga kemudian ya waktunya ya, waktu bersama dengan keluarga itu ya, tidak dilalui dengan itu tadi ya, dengan sakit. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada kita umatnya, di mana doa ini ya, merupakan bentuk gambaran bahwa penting bagi kita untuk kemudian menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa. Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya, min zawali ni'matik ya, dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya, banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita minta jangan kemudian nikmat itu hilang ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tahawul li afiatik ya, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Ya, tadinya sehat kemudian tiba-tiba sakit. Ya, Rasulullah mengajarkan doa supaya kita berlindung kepada Allah itu tadinya dari tiba-tiba sakit. Ya, wa fujaati nikmatik ya, dan juga dari siksa yang datang tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba ya datang azab kepada kita, siksa kepada kita. Kita minta kepada Allah supaya kita dicegah dari itu. Wa jami'i sakhatik ya, dan juga dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari runutan yang kita minta itu tadi ada satu ayat, satu bunyi doa itu tadi ya. Wa tahawuli afiatik, dan juga kita minta kepada Allah agar jangan sampai kemudian kesehatan berubah ya menjadi sakit. Ini menggambarkan betapa penting ya bagi kita untuk tetap sehat. Ya. Di luar keyakinan kita bahwa semuanya itu adalah bagian takdir dari Allah. Tapi bab berdoa kan ada ikhtiar. Islam itu kan mengajarkan keseimbangan, tawazun. Ya. Jangan hanya kemudian berdoa tidak ada ikhtiar ya, berdoa minta diberi rezeki, minta diberi kepintaran, kepandaian, tapi kemudian belajar enggak mau ya. Minta rezeki yang luas tapi itu kerja atau usaha enggak mau ya gimana itu kan. Maka harus ada actionnya ya, doa itu diimbangi dengan ikhtiar kita. Termasuk ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kalimat ini tadi ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik ya, wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik ya, wa jami'i sakhatik. Maka salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan kita ini harus ada ikhtiarnya ya. Harus ada usaha, upaya yang kita lakukan agar kemudian kesehatan kita terjaga. Karena jangan sampai kemudian sebagaimana digambarkan dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW berpesan kepada kita ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara ya. Sababaka qabla haramik ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakamik ya, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu ya. Wa ghinaaka qabla fakrik ya, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu ya. Wa firaga qabla suglik ya, waktu lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan kemudian wahayatika qabla mautika ya, dan kemudian masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, jadi dari 5 hal ini ya, salah satu yang ditekankan oleh Rasulullah untuk dijaga apa? Masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Artinya apa? Ya, penting bagi kita untuk kemudian menjaga kesehatan, kebugaran, ya, fitnya tubuh kita. Ya. Sebagai bagian dari anggota keluarga, apakah kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, kita sebagai mertua, kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua juga harus mikir, ya Allah kalau saya sakit, kasihan anak-anak, harus jaga di rumah sakit ya, lalu kemudian harus ngeluarin dana lagi ya, padahal dana itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan cucu kita gitu kan.
untuk kemaslahatan mereka, tapi kemudian karena sayangnya mereka kepada kita, mereka harus mengeluarkan uang untuk mengobati kita gitu kan. Ini harus kita pikirkan. Maka apa penting bagi kita untuk kemudian menjaga kesehatan tubuh. Dan Rasulullah SAW sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak pernah sakit, hanya sakit 2 kali selama hidup beliau. Dan kemudian kalau kita perhatikan gaya hidup ya Rasulullah SAW itu adalah gaya hidup sehat. Jadi secara langsung lah ya, realnya gitu sahabat itu. Ya, hidup dengan gaya hidup sehat itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Kadang kita berbicara bab sunnah itu yang kebayang kita ya masalahnya sholat, ya, zakat, ya, puasa, ya, sedekah, ya, baca Quran, ya, gitu kita anggap sunnah Nabi. Itu kalau kadang kalau yang agak-agak gimana gitu ya, poligami, ta'adud, itu sunnah Nabi. Tapi menjaga hidup dengan gaya hidup sehat itu nggak kesebut. Padahal gaya hidup sehat itu bagian dari sunnah Nabi ya, sunnah Rasulullah SAW, bahkan saya katakan sunnah yang penting. Karena Rasulullah SAW mempraktekkan langsung ya, dan itu harusnya menjadi contoh ya bagi kita bagaimana ya, sebagaimana wasiat Nabi tadi ya, igtanim khamsan qabla khamsin tadi, jaga yang 5 hal ini sebelum datang yang 5, termasuk itu tadi, jaga kesehatan kita sebelum datang sakit. Karena kalau udah sakit ibadah juga ribet ya. Kaki sakit nggak bisa berdiri sholat ya. Susah ya, nggak bisa silaturahim ya, nggak bisa juga nemenin anak belajar, nemenin anak main ya, nggak bisa juga kemudian menggauli istri kalau yang sakit diabetes ya. Sampai kemudian menjadi lemah syahwat, kasihan istrinya gitu kan, minta cerai nggak tega, anak udah gede, anak masih kecil-kecil gitu kan, atau berat dengan anak ya. Tapi kalau nggak minta cerai, suami udah nggak bisa memenuhi nafkah gitu kan, nafkah batin, kasihan itu kan. Jadi ini yang kemudian harus menjadi pertimbangan kita bagi para suami. Istri juga sama ya, ketika dia kalau udah sakit tuh kasihan suami gitu kan, nggak bisa ngelayanin suami juga itu kan, karena sakit nggak dilayanin, dia perlu gitu kan ya, dilayanin kita sakit gitu kan. Akhirnya mau menyuruh poligami nggak berani, nggak mau. Mau ngizinin poligami nggak berani gitu kan, dan nggak mau ya. Maka solusi adalah menjaga kesehatan tubuh, jangan sampai sakit ya. Jaga berat badan ideal gitu kan, jangan sampai kemudian berlebihan sehingga kemudian suami ya, kalau berat badan kita melebar gitu ya, yang kebayang sama dia kan karung beras, itu ya. Nanti suami melipir ke yang lain kan, ini jadi masalah ya. Makanya kemudian bagian dari hal yang menguatkan ya, menjadi pondasi utama di dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah kesadaran anggota keluarga kita ya, termasuk kita, untuk kemudian bisa menjaga kesehatan ya. Maka di sinilah kemudian ya kita harus tahu ya bagaimana gaya hidup sehat ya. Secara umum ya, Rasulullah SAW juga melakukan ya, apa yang kita sebut dengan gaya hidup sehat ya. Paling tidak ya, gaya hidup sehat itu ya sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar kesehatan itu ada 5 ya. Ya, untuk bagaimana supaya kita tetap terjaga kesehatan itu ada 5. Yang pertama ya, ini bab penting ini ya, menjaga makan. Jadi kalau makan itu makannya yang sehat, bergizi dan seimbang. Jadi jangan condong ke satu makanan gitu ya, doyannya daging aja ya, tiap hari, gimana nggak naik gitu kolesterol gitu kan. Imbangilah ya, makanan itu harus sehat, bergizi dan seimbang. Seimbang itu semuanya terpenuhi cukup. Jangan hanya proteinnya aja dibanyakin, karbohidratnya tidak, atau karbohidratnya banyak, proteinnya nggak ada, ini juga salah. Ya harus seimbang. Makanya kemudian karena itu orang Islam harus punya wawasan ya tentang makanan sehat, atau tentang gizi yang seimbang itu seperti apa. Dan Allah juga akan memerintahkan itu dalam surah Abasa kan, Allah tegaskan, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Orang Islam itu harus punya wawasan tentang
makanan-makanan yang sehat. Ya, memang yang paling penting yang halal dan yang tidak kan begitu kan. Wajib itu orang Islam harus tahu ini babi haram. Kemudian darah haram, ya, alkohol haram gitu kan. Harus paham itu ya. Dan di samping itu juga harus paham apa tentang gizinya tadi ya. Memang Allah tidak mengharamkan daging kambing gitu kan. Tapi harus paham daging kambing ini batas konsumsinya sampai di mana. Ya, apalagi misalnya gula ya. Gula Allah tidak haramkan gitu kan. Tapi gula ini juga bisa jadi penyakit. Maka kita harus paham batasan-batasan mengkonsumsi gula. Nah, sehingga kemudian kita tidak menjadi sakit gara-gara mengkonsumsi gula berlebihan. Ya, ini penting ya menjaga makan. Ya. Jadi gaya hidup sehat yang pertama adalah memperhatikan makanan. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Rasulullah ya konsumsi makanannya seimbang. Ya. Cukup proteinnya ya diwakili oleh daging, telur begitu kan. Kalau kita di Indonesia pengganti daging ya, kalau nggak ada telur ya tempe, tahu gitu kan. Proteinnya ngambil protein nabati. Ya tidak apa-apa gitu kan. Ya adanya itu gitu kan, ya ada protein lah gitu ya. Di kampung-kampung sebetulnya sumber protein banyak kan, ada dari ikan, dari belut ya, bahkan dari apa? Kalau yang rajin itu dari belalang kalau di sawah itu ya. Belalang dikumpulin ya, digoreng ya, dimasak ya, protein juga itu kan. Ada yang ngambil proteinnya dari tutut ya, keong-keongan ya, halal itu insyaallah. Yang asal itu dihalalkan oleh ajaran Islam ya, tidak ada perdebatan ya, alim ulama ya, bisa dijadikan sumber protein yang kita makan ya, mesti ada itu ya. Karbohidratnya ya, harus cukup juga gitu kan ya. Nah kalau saya mesti ada nasi gitu kan. Kalau orang barat ya kentang gitu ya, atau gandum ya, roti-rotian orang Arab juga gandum. Ya, yang penting ada itu ya. Nabi Muhammad itu makannya itu ya, roti ya. Karbohidratnya diambil dari roti gandum. Dan ada satu lagi itu ya, satu buah, satu tanaman ya, mirip kentang apa namanya itu ya. Yang tumbuhnya hanya di gurun pasir. Ya, ketika musim hujan, dia jadi itu di pasir udah kayak kentang gitu kan, saya lupa namanya. Itu makanan favorit Rasulullah juga. Ya. Sumber protein juga, sumber karbohidrat juga. Ya. Nanti dimasak seperti masak sama daging gitu ya. Kemudian gulanya Rasulullah cukup ya, dari madu, dari kurma ya. Kemudian juga protein tambahannya dari susu ya. Rasulullah suka mengkonsumsi susu ya, susu unta ya, susu kambing. Rasulullah suka. Nah, kita juga jangan alergi dengan susu ya. Kadang ada di antara kita yang alergi dengan susu, yang nggak mau amis lah. Bayangkanlah ini makanan favorit Rasulullah. Ya, atas dasar kecintaan atau mahabbah kepada Rasulullah kita rutin minum susu ya. Maka insya Allah ya itu maslahah. Ya kita kan pengen sehat juga ya, kayak Nabi gitu. Ya Nabi makannya itu ya. Susu itu menu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Untuk sayur buah ya Rasulullah juga suka ya. Salah satu buah ya yang favorit Rasulullah itu, dan juga sayur-sayur yang disukai Rasulullah jenis-jenis labu-labuan ya, mentimun gitu ya. Dan kelasnya semangka, labu, mentimun Rasulullah suka. Ya. Ya, bagus juga itu ya, menu-menu itu ada ya. Kalau saya tuh biasa menyediakan timun ya, ketimun, mentimun ya. Itu ada di rumah ya, buah suka kita siapkan ya, semangka atau melon ya. Ya, karena itu tadi ya Nabi suka jenisnya yang itu ya, jenis kelasnya mentimun ya. Kadang-kadang suka ada timun suri ya, oyong ya. Bagian dari kelas mentimun juga. Buah kalau sayur sayur pare atau pria itu ya, itu juga suka saya konsumsi. Karena Rasulullah suka itu. Maka insya Allah ya sahabat Edrim ya, kalau ini kemudian kita biasakan kepada anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita untuk makan seimbang ya. Walaupun dia suka dengan daging, ya anak-anak kita ajarkan jangan tiap hari makan daging. Nah ya, gitu. Kalau anak sebetulnya ikut orang tua lah gitu. Maka orang tua harus pintar-pintar untuk kemudian menyiapkan menu yang seimbang ya.
Kalau di Indonesia itu kan terkenal 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, ya cukup kemudian vitamin C-nya ya dari buah-buah gitu ya. Kemudian cukup seratnya, ya, plus dengan susu, ya, susu ada gitu ya. Ya, anak-anak ini harus dibiasakan. Ya. Sekeluarga ya, kita sekeluarga membiasakan untuk makan secara seimbang. Nah, kan bagus itu nanti ya, berat badannya ideal semua. Gitu. Ya kan anak itu mencontoh bapaknya, kalau bapaknya sukanya makan itu, wah, tiap hari disediain udah ya. Ya saya punya temen ya, ayah sama anak itu sama tuh. Satu hari saya ditraktir makan sama beliau, ada anaknya. Ya, waktu itu mesen, saya makan nasi goreng, beliau berdua makan mie goreng. Mie goreng itu ada sayurnya gitu kan. Sayur itu selada dan timun tomat. Selesai dihidangkan kita makan. Saya senang tuh ya. Kalau udah sayurnya itu. Habis tuh kalau saya kan. Nah, nasi gorengnya habis, kemudian sayurnya habis. Yang berdua ini ya. Teman saya yang ngeraktir ini dengan anaknya. Mie-nya habis, yang disisakan itu tadi sayurnya, seladanya, tomatnya, timunnya. Anaknya sama persis. Ya, dipinggirin itu. Saya ketawa gitu, ya Allah. Oh persis abad itu kan. Jadi anak itu ya gimana orang tua. Yang orang tua nggak suka sayur, maka anak nggak suka sayur. Nah, tapi ada juga anak yang orang tuanya suka sayur, anaknya nggak suka. Nah, ini kurang latihan aja itu kan. Ya, dibiasakan. Ya. Tapi insya Allah anak-anak itu kalau lihat ya, cara makan orang tua, nah, dia akan menyesuaikan. Ya. Ikut cara makannya orang tua. Yang kedua ya, bagian dari gaya hidup sehat yang harus kita lakukan adalah ya rutin riyadhah ya, atau berolahraga, olah fisik. Ya. Jadi jangan mager ya. Rasulullah SAW itu aktif ya secara fisik. Ya, Rasulullah itu tidak suka diam ya, diam dalam artian diam mager ya, malas gerak gitu kan. Kalau diamnya Rasulullah itu dalam ada hajat ya, di situ beliau sedang berzikir, beliau sedang menerima wahyu atau menunggu wahyu. Di luar itu ya Rasulullah aktif. Ya. Dan olahraganya Rasulullah SAW itu banyak ya, ada jalan kaki, ada lari gitu kan, memanah ya, menunggang onta, kuda itu bagian dari olahraga. Jangan salah itu ya, naik kuda itu harus pakai tenaga itu, walaupun cuma duduk begitu, tapi mengimbang ya, menjaga keseimbangan di atas kuda ya. Itu juga perutnya harus ready nih. Kalau perutnya boyor ya, ya, gendut gitu ya, ya susah juga itu ya untuk kemudian bisa seimbang ya di atas kuda berlari. Jadi Rasulullah itu ya olahraga. Maka kita juga berusaha untuk kemudian jangan malas gerak. Nah, ajarkan kepada anak-anak kita juga ya. Malah bagus kalau kemudian kita rutin olahraga bersama ya. Kita olahraga, anak-anak kita juga olahraga ya, olahraga bareng lah. Ya, siapin raket ya dengan koknya, shuttlecocknya, atau kemudian kita ajak dia hiking ya, naik gunung, atau juga mungkin kita ajak dia berenang ya, berenang di kolam renang atau berenang di pantai. Olahraga bersama ya, diagendakan sepekan sekali gitu kan. Tapi ya zaman sekarang ini luar biasa ya, kesibukan kita ya, menghambat kita untuk itu. Ya kalau kita tidak bisa bersama ya, atau kalau bahasa ini membersamai ya. Kalau nggak bisa begitu ya, kita motivasi anak-anak kita untuk kemudian aktif bergerak, berolahraga. Kalau saya nggak sempat memang ya, belum sempat, kadang-kadang banyak nggak sempat ya untuk olahraga bersama gitu kan. Tapi untuk menghindari itu tadi ya, masalah kesehatan karena kurang gerak, di rumah saya aktif gitu kan. Ya, rumah 2 lantai ya, naik turun nggak males gitu kan. Ya, saya niatkan bagian dari menjaga kestabilan kesehatan tubuh ya. Ini dari atas ke bawah, naik lagi ke atas, pokoknya gerak lah gitu ya. Atau olahraga jalan kaki gitu kan. Kalau bisa dibiasakan ya, parkir di mana ya, punya tujuan nih mau ke sana ya, parkirnya jangan di tempat pas di situ, agak jauh dikit gitu ya.
lalu kemudian jalan kaki ke tempat yang mau dituju. Insya Allah ini juga baik ya. Apalagi jam sekarang nih, kalau ibu-ibu ya kalau mau olahraga tapi nggak terasa capek, udah ya shopping aja ya. Window shopping juga boleh lah, datang main ke mall ya, keliling-keliling di mall itu jalan kan, nah, itu juga boleh. Ya. Nanti pulang bawa barang, ya. Ajak suami, ayo Pak kita olahraga di mana, di mall. Nah, padahal sebetulnya mau ngajak suami shopping gitu kan. Ya bagus juga itu kan, gerak. Ya, tidak masalah. Yang penting jangan mager dan dirutinkan. Ya. Atau ya kalau nggak sempat olahraga di luar ya indoor lah ya. Boleh dengan senam ya. Apalagi stretching ya, meregangkan otot ya. Kan bisa sekarang dibuat di rumah ya. Atau kalau yang punya dana lebih nggak bisa olahraga di luar, panggillah instruktur ya, instruktur senam ke rumah ya. Apa istilahnya kalau sekarang tuh ada pelatih ya, pelatih senam untuk bisa kita undang, panggil ya. Nanti diajarkan bagaimana olahraga yang benar ya, gerakan tubuhnya itu ya. Itu bagus dilakukan. Nah ini niatkan, itu semua bagian dari mengikuti sunnah Nabi untuk tidak mager ya, tetapi rutin berolahraga. Nabi itu ya dengan istri-istrinya ada waktu-waktunya beliau jalan bareng ya, ajak istrinya keliling ya, ngeliatin suasana kota itu kan. Kadang-kadang ya sebagaimana yang kita tahu ya, Rasulullah juga balap lari ya sama istri beliau gitu kan. Ya, itu bagian dari olahraga ya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ya, bagian dari gaya hidup sehat yang harus kita lakukan, dan ini juga bagian merupakan sunnah Rasulullah SAW adalah mengelola stres ya dengan baik ya. Jadi stres itu bukannya kita hilangkan, karena stres itu diperlukan ya supaya kita aktif gitu kan. Ya adanya deadline pekerjaan itu jangan dihindari ya, diterima tetapi kemudian kita kendalikan. Beban-beban dalam kehidupan kita, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita ya, kita terima ya, sebagai bagian dari kehidupan kita itu kan. Karena Allah juga menyebutkan ya, bahwa semuanya akan diuji gitu kan. Ya termasuklah dalam urusan pekerjaan, itu semua bagian dari kehidupan kita terima. Tetapi kemudian kita harus pandai mengelola jiwa kita agar kemudian tidak merasa tertekan ya. Merasa terbebani. Itu kan yang jadi masalah begitu ya. Beban ada, lalu kemudian masuk ke dalam pikiran, wah ini kerjaan ini, wah di bulan nanti gimana, ini kayak itu tidak benar. Jadi ya terima saja beban-beban yang diberikan kepada kita, tekanan-tekanan yang diberikan kepada kita, tetapi kemudian kita meresponnya ya, atau menyikapinya dengan ketenangan. Bagaimana supaya kita bisa mengelola stres ya dengan baik ya, kuncinya adalah dengan zikrullah. Hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu didasari oleh keyakinan dan pengetahuan kita tentang kekuasaan Allah dengan sifat Allah, bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada yang menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, bahwa Allah tidak akan menekan ya atau memberikan beban kepada seseorang, kepada hambanya melebihi kemampuannya. Maka yakinlah segala tekanan yang datang kepada kita dalam kehidupan kita itu ya, konteksnya masih di luar kesanggupan dan kemampuan kita. Ya, karena apa? Karena Allah Maha Baik. Ya Allah sudah katakan Allah tidak akan membebani orang ya melebihi kemampuan dan kesanggupannya. Maka kita terima itu dengan lapang dada ya, dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Ya itu tadi ya, zikrullah ya. Selesai sholat ya sempatkan zikrullah, lalu kemudian dalam beraktivitas ya hati kita tetap hidup mengingat Allah. Itu kan bisa ya. Kita beraktivitas hati kita tetap zikir, kan bisa itu ya, mungkin mulut nggak bisa bertasbih ya, tidak bisa bertahmid bertahlil karena kita harus ngomong sama orang itu kan, tapi hati kita ya, walaupun mulut kita ngomongnya apa, hati kita tetap bisa terpaut kepada Allah. Zikrullah masih bisa ya, yang kita ingat Allah itu kan. Dalam banyak hal yang kita ingat Allah, susah kita yang kita ingat Allah, senang kita, bahagia kita dengan hidup yang kita ingat Allah ya. Bukan yang lain, karena memang Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita. Maka yakinlah sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd,
ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikrullah ya hati menjadi tentram. Jadi nggak usah jauh-jauh ya mikirnya kalau berbicara mengelola stres ya harus misalnya liburan kemana, nanti keluar duit lagi, stres lagi ya. Mendingan apa ya dawamkan, rutinkan ya zikrullahnya ya, perkuat zikrullah kepada perkuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya stres ya, akan terkelola dengan baik. Kemudian yang keempat adalah rutin mengecek atau memeriksa kesehatan. Jadi jangan cuek begitu kan dengan kesehatan, dengan kondisi badan kita. Ada yang disebut dengan medical check up. Ya. Apalagi sekarang kan ada beasiswa wajib ya, beasiswa apa? Asuransi wajib ya. Asuransi wajib kalau kita kan ada BPJS. Ya, manfaatkanlah ya BPJS yang kita miliki untuk sekali-kali kemudian medical check up. Supaya tahu ya betul enggak ya kadar gula kita masih normal ya, kadar kolesterol kita masih normal, tekanan darah kita masih normal ya. Kemudian indeks apalagi ya, glikemik apa semua normal ya, sehingga kita tahu ya kita nggak sedang dalam keadaan mengidap gula ya atau diabetes. Itu penting ya. Kadang-kadang karena malas ngecek kesehatan, tahu-tahu kemudian kepala kelayangan, pusing, pingsan. Ya, begitu dibawa ke rumah sakit, dicek ternyata darahnya tinggi, tekanan darahnya. Atau kemudian tiba-tiba kolesterolnya naik gitu ya. Atau kemudian ternyata diabetes, udah menjalar kemana-mana. Nah, sebelum itu terjadi ya, dirutinkan untuk kemudian memeriksakan kesehatan ya. Nah, ini bagian dari upaya kita juga ya untuk menjaga kesehatan ya. Jadi ada istilah preventifnya, pencegahannya sebelum kita sakit, kita cek dulu. Nah, jangan sampai kemudian taunya sudah kalau penyakit sudah di level tinggi ya. Tahu-tahu udah kena kanker ya stadium 4 misalnya, repot ya. Jadi kita cegah ya ketika masih ada gejala-gejala aneh nih di badan kita cek ternyata kita ada potensi terserang penyakit asam urat, maka kemudian kita bisa mencegah lebih parah dengan itu tadi ya, memantau makanan ya, kita kurangi makanan yang mengandung purin misalnya kan ya berlebih ya, sehingga kemudian kadar asam urat kita normal lagi. Ini bagian dari ikhtiar. Dan yang terakhir ya adalah istirahat yang cukup. Ya. Jadi istirahat cukup ini juga bagian dari sunnah Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu ya selesai sholat Isya ya, maka beliau kemudian akan tidur. Ya, kemudian nggak ada lagi hajat ya dengan keluarga, dengan istri, tidak ada lagi keperluan masalah umat begitu. Beliau istirahat. Tidurnya awal ya, sebagaimana yang masyhur ya disebutkan oleh para alim ulama ya, tidurnya Rasulullah itu seringkali di awal malam. Ya, artinya habis selesai sholat Isya ya, maka beliau Rasulullah tidur. Dan kemudian beliau akan bangun ya, paling tidak itu sepertiga malam terakhir, paling tidak. Tapi kalau melihat hadis Rasulullah bangunnya ya tengah malam gitu kan, sampai ke akhir malam ya, sebagaimana ayatnya menyebutkan kan, tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka itu termasuk Rasulullah kan sebagai seorang nabi jauh yang dari yang namanya tempat tidur. Jadi tidur di waktu malamnya sedikit. Nah, tidur sedikit di waktu malam bukan berarti kemudian istirahat kita nggak cukup, tidak. Karena sebetulnya bukan masalah waktu ya, bukan masalah durasi ya, bahwa istirahat yang cukup itu harus sekian jam tidur, enggak. Tapi masalah kualitas saja. Walaupun hanya tidur 2 jam, ya katakan Rasulullah tidur jam 8, bangun jam 12, berarti kan tidurnya cuma 2 jam ya. 4 jam ya. 8 9, 10, 11, 12, 4 jam misalnya. Atau 3 jam ya. 3 jam tidur ya. Kalau itu adalah tidurnya berkualitas ya, atau bahasa itunya deep sleep ya, betul-betul nyenyak, cukup itu. Ya, enggak usah kemudian tambah-tambah lagi jadi 8 ya, dari 6 jam. 4 jam sudah cukup. Asal deep sleep, betul-betul pulas tidurnya. Bagaimana biar pulas ya, baca doa sebelum tidur kan begitu. Nabi menyarankan ya, sunnahnya sebelum tidur itu berdoa. Ada namanya mandi ayat ya.
dibaca surah-surah yang disebutkan oleh Rasulullah, hembuskan ke tangan, lalu kemudian sapukan ke seluruh badan. Itu untuk memastikan kita deep sleep, ya, tidur nyenyak. Ya, baca doanya, ya, yang biasa diajarkan ulama kita, ya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian belum ngantuk, iringi dengan zikir, ya, dengan tasbih, tahmid, tahlil gitu kan kepada Allah, sampai betul-betul kemudian terlelap, ya, dengan kalimat itu. Itu kualitas tidurnya akan sempurna, karena jin setan nggak berani ganggu. Karena yang bikin kita terbangun, yang bikin kita gelisah tidur kan gangguan setan itu, ya. Masuk dia ke alam mimpi kita, wah, mimpi kita dikejar-kejar binatang buas, mimpi kita masih jatuh dari ketinggian, wah, jadi gelisah tidur. Ngigo lah bahasa, ya, Betawinya. Nah, kalau kita iringi tidur kita dengan doa, ya, dengan amalan yang diajarkan Rasulullah, maka insya Allah tidur kita akan berkualitas. 4 jam itu udah banyak banget, ya. Udah panjang sekali. Ya, tambah lagi nanti apa, siang, ya, Rasulullah itu juga biasanya ada qailulah, ya, tidur sejenak, ya, di waktu siang, ya. Selesai sholat zuhur, beliau akan cari pohon kurma, ya, tempat beliau bersandar, nanti kemudian sambil bersandar beliau tertidur. Ya, tertidur kurang lebih 15 sampai setengah jam, nggak lama-lama, ya. Itu juga berkualitas, ya, deep sleep juga itu. Nah, ini juga bagian dari istirahat yang cukup. Nah, kalau istirahat kita cukup, insya Allah, ya, badan kita kemudian akan stabil, ya, stabil lagi, sehingga kemudian tidak gampang sakit, tidak mudah terserang penyakit, ya. Karena ini kaitannya dengan imun tubuh, ya. Kalau badan kita lelah, ya, karena istirahat kurang, maka imun tubuh kita juga nggak kuat, ya. Datang virus aja, nah udah, virusnya kemudian berhasil menguasai tubuh kita dan kemudian membuat kita sakit. Tapi kalau imun tubuh kita kuat, karena istirahat kita cukup, makan kita bagus, ya, teratur, seimbang, kemudian olahraga kita jaga, ya, stres juga kemudian kita jaga, ya, supaya tidak berlebihan, ya, plus dengan, ya, rutin, ya, mengecek kesehatan, maka insya Allah itu akan menjadi bekal bagi kita untuk tetap sehat. Nah, ini kemudian dibiasakan, ya, bersama anak-anak kita, istri kita, pasangan kita, itu kan. Tidur lebih awal, biasakan di anak-anak kita. Udah jangan jangan telat tidurnya, ya, hanya untuk main game. Ya, kalau ada tugas ya mau gimana lagi kan, anak-anak kuliah sekarang kan tugasnya banyak. Tapi diingatkan bahwa, ya, minimal tidur 4 jam. Kalau dia misalnya menunda tidur lebih awal, ya, baru bisa tidur misalnya jam 12. Nah, ya, maka pastikan jam 4 bangun, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 jam. Mundur lagi tidur baru bisa tidur jam 1, maka bangun jam 5. Jam 5 udah harus bangun, ya. Sehingga kemudian anak-anak kita cukup istirahatnya, ya. Kemudian tambah lagi nanti tidur siang, ya. Tidur siangnya setengah jam lah gitu. Bagus juga tuh kalau kemudian di sekolah, ya, sekolah-sekolah anak-anak orang Islam ini, ya, kita sediakan tidur siang, yaitu kegiatan tidur siang, ya. Banyak sekolah yang belum menyadari pentingnya tidur siang, ya. Sehingga anak-anak yang sekolahnya full day, ya, agendanya tidak ada tidur siang, ya. Padahal penting, ya. Buatlah, ya, kegiatan tidur siang bersama dengan guru gitu kan. Nanti kesehatan anak-anak akan lebih terjaga. Nah, itulah sahabat Dream, ya, 5 hal yang harus kita lakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan, ya. Itu 5 gaya hidup sehat yang harus kita ketahui dan coba kita aplikasikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.